Saya punya pertanyaan sederhana untukmu. Saya yakin kamu sudah melihat cuplikan-cuplikan yang dari Ceuta, Spanyol minggu lalu dengan ribuan orang. Menurut beberapa perkiraan, Hingga 80.000 warga Maroko entah bagaimana secara acak memutuskan untuk masuk ke enklave Spanyol di tanah Maroko di Afrika. Jadi ya, itu topik yang terpisah. Dan orang-orang Israel mengemukakan argumen yang cukup bagus. Jadi apa yang dilakukan Spanyol secara harfiah di tanah Maroko? Ya, tapi bagaimanapun itu topik yang berbeda. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah pertanyaan ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, mengapa invasi ini dikritik tentu saja oleh para nasionalis seperti kita dan kaum kanan serta konservatif, tetapi juga oleh para globalis dan kaum kiri? Kenapa? Apa yang membuat invasi ini salah dan invasi yang satunya benar? Lihat ini. Ini Dover. Ratusan. Jika tidak, oke, mungkin bukan ribuan, saya tidak tahu, tapi ratusan demi ratusan pria. Pria usia tempur, persis seperti yang Anda lihat di penyeberangan Spanyol itu. Persis seperti itu. Pria-pria ini telah membanjiri Inggris selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang bisa berkata, tidak ada yang bisa menyoroti hal ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena lihat ini. Setelah apa yang terjadi di Spanyol, inilah yang dikatakan Ursula von der Leyen. Gambar-gambar dari Ceuta tidak dapat diterima. Kenapa? Gambar-gambar itu tidak dapat diterima, tapi gambar-gambar ini tidak apa-apa. Apa maksudmu? Jadi itu tidak apa-apa. Kalau kalian bisa memulangkan mereka, kenapa kalian tidak bisa memulangkan orang-orang ini? Saya tidak mengerti, teman-teman. Apa saya melewatkan sesuatu? Kami tidak bisa membiarkan siapapun masuk ke unit kita tanpa mematuhi aturan kami. Benarkah? Dengan mematuhi aturan kalian, seperti aturan-aturan ini, lihat ini. Jadi kalian bisa melihat para pekerja LSM di sini yang telah membantu para imigran legal selama perjalanan mereka. Sekarang tampaknya sangat bahagia. Teman-teman, permisi, parliamo. Mereka secara terbuka membantu mereka untuk pergi ke Inggris. Itu terjadi di wilayah Eropa. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa orang-orang ini tidak ditangkap? Ursula von der Leyen, dia bilang kita tidak bisa membiarkan siapapun datang ke unit kita tanpa mematuhi aturan kita. Jadi apakah itu bagian dari aturanmu? Apakah ini aturanmu? Hei teman-teman, kita masih punya beberapa lagi di sini. Ayo kita ke Inggris. Kalian mau ke sana? Biar kami bantu kalian. Seluruh agenda globalis mereka baru saja berbalik menghantam mereka sendiri. Penyeberangan berbahaya. Jadi begitulah. Sekarang mereka mengambil pendekatan pencitraan moral di sini. Penyeberangan berbahaya harus segera dihentikan. Sebenarnya itu tidak terlalu berbahaya. Mereka hanya berenang saja. Mereka tidak berenang bermil-mil jauhnya. Ya, beberapa orang memang meninggal, tapi ya begitulah. Jaringan penyelundupan harus dibongkar dan pemulangan harus dilakukan secepat mungkin sesuai aturan kita. Maksudmu pemulangan harus cepat? Maksudmu apa? Pemulangan. Tahun lalu, Mahkamah Agung Spanyol mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke Spanyol tidak bisa dipulangkan. Dan mereka secara khusus menyebut Maroko. Apa yang terjadi dengan putusan itu? Kenapa? Kenapa mereka berubah? Kenapa mereka mengingkari ucapan mereka? Maksud saya, mereka sudah membuat keputusan. Kenapa mereka tidak mau menanggung akibatnya? Karena rencana mereka memang selalu untuk perlahan-lahan melemahkan Barat. Perlahan-lahan maksud saya bukan 100 orang. Saya rasa 100 orang per bulan masih bisa diterima dan diserap. Tapi tidak, itu dimulai dengan beberapa ribu, kamu tahu. Bukan 10 atau 50 ribu per hari. Cukup beberapa ribu saja. Terus bawa mereka masuk. Terus lemahkan institusi-institusi. Kita akan tetap mengendalikan masyarakat. Kita akan terus membungkam masyarakat. Kita akan terus bilang pada mereka, "Hei, kamu rasis, kamu fanatik, bla bla bla." Tapi sekarang semua ini berbalik menyerang mereka sendiri. Seseorang telah melakukan langkah yang sangat cerdik di sini. Aku tidak tahu. Mungkin Maroko tidak setuju. Mungkin Maroko justru sepakat dengan kaum konservatif. Dan mungkin juga dengan orang-orang Israel. Seperti, "Hei, kamu tahu apa? Mari kita cari cara untuk menggagalkan kebijakan perbatasan terbuka mereka." Ya sudah, kirim saja semua orang masuk. Bukankah itu luar biasa? Semua orang sudah masuk, tapi kamu tahu dengan bantuan mereka juga. Lihat ini. Bahkan Spanyol panik. Hampir semua orang yang masuk ke Ceuta kemarin sekarang sudah kembali ke Maroko. Lagi-lagi, kenapa? Maksudmu apa? Sebenarnya, biar aku tunjukkan ini padamu. Ini dia teman-teman, biar aku bacakan artikel BBC yang aku baca beberapa hari lalu saat kejadian ini berlangsung secara langsung. Ini dia teman-teman, lihatlah ini. Pada tanggal 29 Juni, Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pihak berwenang tidak dapat langsung mendeportasi para migran yang tiba melalui laut tanpa proses hukum yang semestinya, karena mereka tidak melewati infrastruktur perbatasan fisik yang disebutkan dalam hukum Spanyol. Kenapa mereka menarik kembali pernyataan mereka? Kenapa? Maksudmu apa mereka sekarang sudah kembali? Kamu tahu apa yang mereka katakan? Mereka bilang mereka kembali secara sukarela. Karena ya mungkin ada benarnya juga. Karena video-video ini tidak akan hilang teman-teman. Ini terjadi tadi malam. Video ini diambil tadi malam. Lihat mereka. Mereka masih di sana berjalan-jalan. Bayangkan kamu orang Spanyol dan melihat ini.
Sebenarnya saya sudah melihat beberapa video orang Spanyol yang juga melawan. Mereka juga membentuk geng dan mereka juga berpatroli di jalanan. Lihat itu. Jadi ya saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Lihat ini. Lihat ini teman-teman. Itu dia. Lihat pria-pria Spanyol ini. Mereka sedang mengusir mereka. Jadi ya, lihat, itu saya tidak tahu. Apakah itu yang mereka inginkan? Ursula von der Leyen dan Pedro Sanchez, semua orang ini, mereka adalah kaum kiri ekstrim, Marxis, komunis, dan sosialis. Itulah siapa mereka. Mereka ingin perbatasan terbuka. Mereka ingin semua orang masuk. Kenapa mereka sekarang bilang begitu? Tahu kenapa? Karena Giorgia Meloni, seperti yang saya katakan kemarin, dia bilang, tidak, dia tidak mengancam. Dia benar-benar telah mengakhiri perjanjian bebas visa dengan Spanyol. Jadi Uni Eropa itu akan hancur. Itu harus hancur. Itu harus hancur pada suatu saat. Dan itu memang sedang hancur. Dan inilah kenapa saya lambat mengambil keputusan dan mengatakan itu tidak bisa terjadi. Kamu melakukan ini, mereka melakukan ini, yang menyebabkan ini. Sekarang saatnya bertanya kepada Andy Burnham pertanyaan bahwa jika itu salah, lalu kenapa ini benar? Apa yang baru saja saya putarkan untukmu. Jadi inilah yang dia katakan. Lihat ini. Jumlah penyeberangan turun sebesar 50% tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Dan bulan yang baru saja kita lewati, Juli, mencatat jumlah orang yang menyeberang terendah dalam 6 tahun terakhir. Jadi jelas ada kemajuan, tapi kami tidak lengah. Dan itulah alasan saya ada di sini. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara tentang hal itu. Itulah yang dikatakan Trump, bahwa dia harus menyebutkannya, karena sampai saat ini dia belum pernah membicarakannya. Saya datang Tapi saya pikir situasi di Spanyol agak memaksanya untuk membicarakan hal ini. ke sini pada hari Minggu untuk melihat tim, untuk mendengarkan apa yang menurut mereka perlu dilakukan, apalagi yang bisa dilakukan. Jadi kami akan terus berjuang tanpa henti. Orang-orang ingin melihat masalah ini ditangani. Saya mendengar itu langsung dari warga di Makerfield, tapi kita juga perlu bersikap tegas. Biar saya tunjukkan sesuatu lagi kepada kalian, teman-teman. Saya pikir saya satu-satunya, atau salah satu dari sedikit orang yang berbicara seperti ini. Dengarkan pria kulit hitam patriotik ini. Sama seperti jika saya pergi ke Arab Saudi, saya ingin melihat orang-orang Arab Saudi. Jika saya pergi ke Tiongkok, saya melihat orang Tiongkok. Inggris dalam 10 atau 20 tahun ke depan tidak akan lagi menjadi negara yang berwarisan Anglo-Sakson Kaukasia. Karena orang-orang akan terlihat seperti saya, dan itu bukan hal yang baik. Kenapa itu bukan hal yang baik? Karena mereka akan membawa budaya yang lebih rendah. Beberapa orang tidak suka, tapi saya punya hak istimewa sebagai orang berkulit coklat. Saya bilang peradaban barat. Inilah kenapa saya terus mengatakan peradaban barat adalah yang paling maju, adalah produk terbaik dari pikiran manusia. Ketika berbicara tentang membangun peradaban, barat adalah karya terbaik umat manusia. Kenapa kita harus kehilangannya? Kenapa? Lihat apa yang telah dihasilkan peradaban ini. Kita akan segera pergi ke Mars.